Jadi semua keturunan saya supaya simpatisan lah. Jangan menjauh dari Toraja. Toraja itu ya sebenarnya ada nenek moyang kita yang berbuat kayak nenek Madi. Jadi bukan hanya karena sekarang yang ini, tetapi sejak dari nenek moyang. Ingat, jangan sampai melupakan Toraja. Kampungnya, Ya, kampung di sini namanya Tondon. Kampung Tondon apa ya? Ya, Tondon. Ya, terus apa? Namanya? Namanya saya. Nama Opa? Namanya Bane Manguma. Namanya siapa, Oma? Bane Manguma. Bane Bangua? Ya, Bane. Oke. Sebentar, Opa. Oke, kita kenalan lagi, diulang, Opa. Kalau boleh tahu nama Opa siapa, Opa? Bane Manguma. Oke, Bane Manguma ya. Ya. Umur Opa berapa sekarang? Ya, sudah hampir 90 tahun. Hampir 90 tahun. Ya. Oke ya, saudara-saudara. Bane Manguma ini usianya... Manguma. Oh, Manguma ini usianya sudah menjelang 90 tahun. Ya. Iya. Baik, berarti sudah punya cicit Opa ya? Ya. Baik Opa, boleh nggak Opa cerita tentang bagaimana, karena keberadaan Pastor Daud di sini mengikuti salah satu acara, bisa dikatakan tradisi adat istiadat Toraja, di mana akan dimakamkan jenazah yang sebenarnya sudah beberapa tahun di rumah ya Opa. Ya. Nah, kemudian yang saya pertanyakan Opa, kenapa adat istiadat ini harus dilakukan dengan yang namanya seperti membuang-buang uang gitu, karena banyak sekali kayak kerbau, babi, dan juga ada kuda dipotong. Sebenarnya bagaimana historinya? Opa bisa cerita kenapa bisa seperti ini? Ya, kalau orang berada, ya itu harus dipotongkan kerbau banyak-banyak, babi, kuda juga, sebagai tambahan daripada orang bangsawan. Bukan sembarang orang dipotongkan kuda. Oh. Orang bangsawan baru bisa. Oh, jadi itu untuk level kuda hanya kelas bangsawan ya bisa. Tapi kalau kerbau? Oh, sembarang, tapi itu bertingkat. Kalau orang ini ya dipotong yang kulitnya berbeda, toh? Yang belang-belang. Tidak sembarang orang dipotongkan itu. Kalau ya orang yang tidak punya ya tidak ada. Tidak diharuskan. Tidak harus diharuskan. Tapi kerbau harus ada. Ya, kalau ada. Ada juga yang tidak ada. Oh, jadi bisa ada orang yang melakukan acara tradisi adat istiadat ini tanpa memotong kerbau? Iya, ada. Dulu ya ada. Itu karena memang ekonominya tidak rendah. Rendah ya begitu. Oh gitu. Jadi tidak keharusan. Tidak keharusan. Tapi kenapa rata-rata saya dengar memang hal seperti ini seperti harus dilakukan, kayak dipaksakan begitu. Padahal tidak semuanya orang yang beracara itu orang kaya. Kenapa mereka harus memaksakan diri untuk harus mengumpulkan uang membeli kerbau? Kalau orang tidak punya ya mau apa? Tidak ada. Oh begitu. Iya, tidak diharuskan. Oh. Ada yang dikubur begitu ya, ya panggil aja ya kayak sekarang ya. Kalau tidak ada dia punya apa-apa, panggil aja pendeta, saya berdoa, sudah kubur. Ya kayak dulu ya, sebelum agama Kristen ada di Toraja,
Malam-malam pergi dikubur di di liang batu. Oh, Tapi tidak boleh digali tanah untuk ditarik ke harus disimpan di ini. oh jadi istilahnya simpan sementara dong. Tadi sampai selama-lamanya. Oh bisa, jadi di Bukit Batu itu bisa untuk selama-lamanya? Ya, Oh, oke oke oke. tidak boleh dikubur di tanah. Kenapa nggak boleh tidur di tanah? Nggak tahu. Dikubur di tanah. Harus di liang batu. Ada yang tidak toh. Kayak perlindungan, taruh aja di situ. Itu karena dia orang miskin? Ya, orang miskin. Oh, jadi memang ada tandanya kalau dia orang miskin meninggal atau apapun itu seperti tidak ada penghormatan lebih? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak bisa dikubur tanpa tidak ada apa-apa. Oh. Kalau orang tidak punya. Kalau orang tidak punya. Jadi berarti ada 3 kelas, 1 orang nggak punya, 1 orang sederhana, 2 orang kaya. Ya. Nah kalau orang yang sederhana ini dia bisa bikin pesta sekalipun kerbau tidak ada. Ya. Oke, tapi kalau dia orang miskin sama sekali, biar tidak ada apa-apa. Tidak bikin adat pun nggak apa-apa. Tidak. Tidak marah ini warga dan. Oh tidak ada, siapa yang marah kalau tidak ada? Oh jadi sama-sama memahami ya? Iya. Karena keadaan keluarga itu susah. Susah. Jadi dihantarkan saja ke tempat pemakaman terakhir. Iya. Nah, cuman ya sederhana, ditaruh di bukit-bukit atau diletakkan begitu aja. Ya di liang batu. Ya di liang batu. Tidak boleh dikubur di tanah. Oh. Orang Toraja tidak boleh dikubur digali tanah Loh, semua orang Toraja nggak boleh Tidak boleh, iya. Oh gitu. Jadi intinya bahwa semua orang Toraja baik miskin atau kaya harus disimpan di memang liang batu. Tempat peristirahatan terakhir itu ada di liang batu. Ya. Jadi tidak ada dimakamkan di bawah tanah. Tidak ada. Tidak boleh. Loh, termasuk orang-orang Toraja yang di perantauan. Itu karena kita sekarang sudah ya agama Kristen tidak memaksakan. Tidak boleh. Tidak mengharuskan. Tidak mengharuskan. Oh gitu. Kan kita orang Toraja 90% orang Kristen. Ya, berarti artinya selama orang Toraja itu ada di Toraja, dia harus mengikuti peraturan di sini. Ya. Di liang batu. Liang batu. Oh, tapi kalau di perantauan, ya kita nggak bisa memaksakan peraturannya. Makanya orang Toraja dulu itu ya susah kalau meninggal di tanah orang. Oh. Harus dibawa ke Toraja. Dikembalikan ke Toraja. Iya. Itu karena dia istilahnya ingin mengikuti aturan adat istiadat Toraja. Iya. Oh, jadi artinya dia harus dibawa ke kampung halaman. Ini secara adat dulu ya. Ya. Biar umpamanya meninggal di Batak, di Jawa, di mana. Dia pusing. Ada itu adat di bentar karena tikar ya. Kalau ada apa jatuh di situ, wah ini sudah mayat. Nah itu yang dibungkus. Ganti ini yang meninggal di perantauan. Berarti dikatakannya sudah kembali di Toraja. Padahal meninggal di kampung orang. Harus orang Toraja itu susah memang. Iya. Yang meninggal di perantauan harus kayak di hipnotis kayak ada ini ya. Dipanggil biar apa yang jatuh kalau kita lentangkan sudah di situ ini sudah mayat. Padahal bukan. Oke. Baik, jadi peraturan adatnya jadi seperti itu ya. Ya. Jadi tidak ada keharusan untuk mengikuti adat istiadat yang bisa dikatakan pemborosan uang ya. Iya. Oke. Orang berbuat itu karena ada macam ini sekarang ya. Saya bilang ya orang Toraja itu apa mau dipotong kalau tidak ada. Iya. Tapi orang bilang pemborosan. Iya. Tidak. Orang berbuat kayak begini ya. Ini rencana ini 300 kerbau. Iya, hari ini ya?
Ah, bukan. Oh, pernah ada. Oh, sudah. Oh. Tapi ini di bawah ini nanti paling kurang 300 ekor kerbau yang dikeluarkan. Oh. Tapi ada beberapa hari lagi sampai dipotong itu yang kerbau mahal. Oh iya. Nah itu kenapa, Opa? Riwayatnya ada kerbau yang harganya sampai 1 miliar. Ya, ada. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itu karena jarang ada. Jadi itu dijadikan syarat karena tadi mungkin karena yang meninggal ini orang kaya, jadi sampai kerbau yang unik pun yang jarang ada itu Ya, dicari. Itu Potongkan. itu karena gengsi atau karena apa? Iya, guys. Karena ada ya di dalam kampus sampai kayak tandingan. Nah, Wah, si ini sudah dipotong sampai ini. nah, jadi persaingan dong, Om. Ya, persaingan. Ah, ini aku juga sekarang beli juga itu. Sampai ada yang melebihi daripada yang sudah. Jadi menurut Opa, apakah itu baik, Opa? Persaingan begitu, Opa? Begini, itu susah memang kalau orang bukan orang tua aja. Kalau perlu saya bilang, karena orang banyak yang bilang pemborosan, tapi saya dikatakan boleh tanya. Kalau memang pemborosan, tidak mungkin. Orang tua tidak ada yang pergi mengemis. Iya, boleh tanya di luar, di kota-kota. Karena sudah menjadi tradisi, tidak apa-apa. Tidak ada yang mengemis. Ya memang kalau ekonomi ini ya memang kurang, tetapi pergi minta-minta itu tidak ada. Karena menurut tradisi, kalau orang lain yang menilai orang Toraja itu pemborosan macam ini, sudah pergi minta-minta di kota atau apa. Tapi boleh bisa gitu. Tidak ada orang Toraja pergi minta-minta. Iya benar. Jadi karena itu akhirnya ya bukan bermaksud untuk bermegah diri ya, tidak iya. Ya? Bukan ya. Jadi kerbau dipoto begini banyak babi, bukan diminta gantinya. Nanti kalau dia juga ini berbuat, ya. Kalau dia dibagi, tetapi tidak mengenalkan kembalinya. Oh, jadi artinya kalau dia memang orang yang diberkati, apa salahnya kalau dia bikin pesta besar untuk memberi makan orang? Iya. Gitu. Dan kalau seandainya orang yang diundang itu nanti di kemudian hari tidak bisa membalas seperti acara ini, tidak ada yang sakit hati. Oh, tidak dituntut. Tidak. Ini namanya sosial. Iya, berarti sekalipun menurut orang luar ini seperti pemborosan, sebenarnya ini karena belas kasihan ya. Karena dia merasa mampu, ya masalahnya dia sampai beli yang mahal, kasih makan orang. Jadi memang kita garis bawahi, kalau seandainya orang-orang yang diundang itu tidak bisa membalasnya nanti seperti ini, tidak masalah. Tidak ada masalah. Tergantung ekonomi mereka. Oh, iya. Berarti ini bukan syarat keharusan untuk seperti tadi ya, mempertontonkan kesombongan, bukan ya? Bukan karena kesombongan. Bukan. Tidak menuntut ganti rugi, umpamanya ya saya sudah berbuat, kau makan ganti, tidak ada sih. Dulu kamu ketika pesta saya begini. Sekarang kamu harus balas gitu. Tidak boleh. Oh, itu tidak ada hukum untuk seperti itu ya? Jadi kalau orang itu nanti diantara mereka memang ada yang diberkati Tuhan melimpah, silakan. Silakan. Ya. Kalau tidak ada ya. Jadi artinya ternyata kenapa ini bisa berlanjut? Itu artinya bahwa penduduk Toraja ini memang diberkati ya. Diberkati. Makanya ya kalau puas kalau orang Toraja pergi merantau, berhasil di sana perantauan. Itu karena sudah menjadi di diri ya, bahwa orang Toraja itu kalau ada kita berbuat
yang kembali membuat pesta besar. Iya. Jadi itu juga kali yang akhirnya mereka bekerja dengan keras, dengan Ya. rajin di perantauan, dan Ya. rata-rata itu yang membuat mereka jadi sukses ya. Iya, iya, iya. Karena pikiran mereka itu istilahnya positif. Makanya kalau orang ya, kalau orang pedagang ya, bukan main ini barang begini, kalau kita pakai dagang, wah luar biasa. Tetapi kita orang Toraja itu tidak puas Ya, ya. kalau kita berhasil di perantauan toh, kembali berbuat macam begini, puas. Ya, ya, ya. Tidak mengharapkan kembalinya kalau ini, Ya, ya. dan tidak juga ditagih. Dan tidak jadi utang lah istilahnya. Tidak ya. Oke, berarti kita bisa ambil kesimpulan, kalaupun orang-orang luar melihat ini seperti pemborosan, Ya. berarti mereka salah menilai. Salah menilai. Salah menilai. Oke, berarti sebenarnya ini kebersamaan. Ya, Ya, sejak nenek moyang itu ya berbuat macam begini, istilahnya sosial. Iya, sosial. Bukan menuntut ganti rugi, tidak. Iya, dan artinya orang-orang miskin pada saat itu bisa jadi makan daging. Iya, gitu makan daging. Iya, selama ini mungkin makan ikan asin gitu ya. Iya, iya, iya. Atau mungkin makan pakai garam. Jadi ketika ada Ada acara acara macam bisa ini, makan daging sama-sama. Daging sama-sama. Duduk sama-sama. Oh gitu. Oke, baik, baik, baik. Jangan dinilai orang luar kok. Iya. Oh, ini tuh rahasia di pemborosan. Pemborosan. Cuma saya bilang tadi, jangan dikatakan pemborosan. Kepuasan kami kalau umpamanya orang Toraja itu meninggal, puas kalau umpamanya meninggal macam begini, kita yang pergi mencari di luar, kembali berbuat ya puas. Jangan dikatakan oh pemborosan. Dan artinya generasi-generasi penerus pun akhirnya berpikiran bahwa suatu kali kelak aku ingin menyenangkan orang lain. Iya. Begitu. Tanpa disadarinya dia sudah bekerja keras, berhasil. Karena memang ada mimpinya. Ada. Sudah menjadi tradisi sejak nenek moyang itu. Oh, jadi makanya saya bilang, boleh tanya. Atau ya karena kita sudah keliling gitu. Ada orang Toraja pergi minta-minta. Tidak ada. Memang kalau saya perhatikan rata-rata orang Toraja di perantauan itu rata-rata orang berhasil. Iya. Rata-rata. Dia pergi merantau sekolah ya. Merantau mencari. Tapi ya ada yang pergi merantau. Ya tidak, sebelum itu tidak berhasil. Tetapi melihat tradisi di Toraja. Oh dia juga, wah kapan juga saya berhasil. Saya berbuat. Itu yang kembali membuat pesta. Kebanyakan. Oke. Nah, Opa, ini kita sudah bahas tentang kebudayaan, ya. Nah, kalau saya singgung tadi di awal tadi, Opa melihat dari profil rumah adat ini sama ornamen-ornamennya mirip dengan orang Batak. Apakah Opa tahu dulu asal muasalnya orang Toraja ini, rumpunnya dari mana? Kenapa bisa mirip sama orang Batak? Enggak, begini ya. Sejarah dari pada ini bangunan rumah. Nenek moyang kami itu asalnya dari utara. Nenek moyang asalnya dari? Katanya. Dari mana? Dari utara. Utara, oke. Nah, makanya ya ini kayak perahu. Ini rumah adat selalu menghadap ke utara. Selalu menghadap ke utara? Iya. Oh begitu? Iya. Jadi ini ada ininya, ada apa namanya istilahnya, ada rumusannya? Ada. Jadi nggak asal sembarang letak? Tidak. Tidak boleh menghadap ke timur atau ke barat. Jadi depan apa namanya ini, apa nama bangunan ini ya? Iya, rumah. Tongkonan. Iya, tongkonan. Nah, tongkonan ini selalu ke utara? Ke utara. Semua rumah tongkonan itu harus menghadap ke utara. Baik. Makanya ya ada, saya dengar. Apa benar, apa tidak? Iya, Pak.
Ada yang cerita pernah waktu saya di Jakarta. Iya, Pak. Orang Toraja dengan Batak tentang toh. Ah, Orang Batak memang katakan orang Toraja itu satu nenek moyang pula kita iya. dengan Marcos Filipin toh. Ah. Satu budaya itu. Benar kayak? Sama Filipina juga hampir sama. Iya, Oh, itu kata orang, dengar-dengar. kata orang lah, Iya. saya dengar. Selalu bercanda orang Batak dengan Toraja. Makanya dia bilang, Danang Toba itu. Orang Toraja bilang, Danang Toba itu Toraja Batak. Tapi orang Batak bilang, tidak. Batak lah kakak. Orang Toraja adik. Sama Filipina. Oh gitu. Jadi nama Toba itu Toraja Batak. Iya. Itu siapa yang kasih nama? Enggak tahu itu, ya namanya bercanda tapi di penyimpulan pribadi. Iya, kan ini dia Toba. Toraja Batak. Toraja Batak. Jadi Toraja ya namanya bercanda. Tapi orang Batak tidak, bukan begitu. Batak Toraja. Jadi Batu. Iya. Ya, coba kau dengar di mana itu? Di mana Danau Batok atau Toba Batak? Oh gitu. Coba dianalisakan itu. Iya. Jadi kalau kita bahas dari nama Toba itu tidak sembarangan buat ya. Iya. Berarti Toraja Batak. Batak. Kan sampai dipatenkan sebagai peringatan di danau itu. Iya. Kan dia bilang Toraja Batak itu utama. Atau adik kakak, saudara. Makanya danau di sana itu dikatakan Danau Toba. Ya. Tapi benar juga orang Toraja bilang toh. Namanya. Dapat cerita ini dari siapa? Orang Batak dengan orang Toraja kita ngobrol-ngobrol diskusi. Ya ngobrol. Tapi kalau Opa bagaimana penerimaan Opa? Setuju Opa? Tidak. Saya kira ya Danau Toba itu nggak tahu dari mana datangnya. Tetapi bukan nama itu. Tidak maksudnya itu cuma hanya kebetulan. Ya. Cuman hanya kebetulan. Kebetulan nggak bisa disimpulkan tah. Tapi kalau tidak salah Opa di Balige ada seperti museum kecil yang dibuat oleh TB Silalahi, Menteri. Ya. Kenapa dibilangnya bahwa Toraja sama Batak itu memang kakak beradik? Ya. Dia sudah pelajari ada rumpun-rumpunnya. Rumpun saja dari dulu. Kenapa TB Silalahi yang jelas-jelas orang pintar kok menyetujui bahwa Toraja itu sama Batak kakak beradik? Katanya selalu dibilang orang saudara, katanya 3 dengan Filipina, Marcos. Tapi dia bilang Marcos. Tapi ini dia memang benar ini Toraja Batak. Tapi saya tidak yakin, saya tidak. Opa belum yakin. Cuma ini waktu ini ya, kalau saya nyampe bangunan, nenek moyang itu pesan harus menghadap ke utara. Oh, jadi memang itu adalah salah satu petuah dari nenek moyang. Ya. Membangun rumah. Bangun rumah ini harus menghadap ke utara. Ke utara. Jadi mau dimanapun dia tinggal di seluruh dunia ini, fokusnya selalu ke utara. Ke rumah adat. Iyalah. Ya. Rumah adat itu selalu fokusnya ke utara. Ya. Nggak tahu di mana itu. Sebab orang tua aja. Filosofinya apa? Kenapa ke utara? Itu menunjukkan asal muasalnya dulu. Iya. Asalnya datang. Lalu, tapi kalau Opa tahu nggak utara itu negara mana? Iya, nggak tahu saya. Cuma kenapa dari ini nenek moyang ini pesan sama turun toh harus peringati utara. Yeah. Itu saya belum tahu benar itu. Tetapi dia coba lihat. Kalau lumbung itu ya tempat harus istirahat. Oh, itu untuk nyimpan padi, tempat istirahat juga. Ya. Oh, itu nggak selalu untuk tempat nyimpan padi. Ya.
Tidak selalu untuk menyimpan padi. Pak, selalu. Oh, itu memang untuk menyimpan padi. Ya, nyimpan padi sambil kalau ada orang-orang yang mungkin kehujanan bisa duduk di ya bawahnya. duduk di Oh, bawahnya. itu sengaja dibuat untuk umum juga. Iya, Oh, untuk umum itu. perteduhan. Perteduhan. Ya, perteduhan. Oh, Nah, kedua, kalau ada kayak begini ya, masyarakat kampung itu harus bisa digunakan tempat itu. Ya, digunakan. Oke, baik, baik. Nah, jadi kalau di sini Opa di lapangan ini kayak seperti satu nenek moyang. Banyak Ya. di sini di sana itu seperti balai-balai lumbung itu. Ya. Itu memang milik punya satu keluarga ini. Ya, satu keluarga yang berbeda. Di sana satu keluarga. Ini 3 rumah ini 4 dengan ini satu keluarga. Oh. Jadi masing-masing. Kalau pesta rumah itu ya masing-masing laksanakan. Panggil semua keturunan dari ini. Anda tolan? Ya, yang mau berbuat. Bawa babi. Nah, ini lagi Opa saya mau tanya. Di depan selalu berhadap-hadapan lumbung dengan tongkonan. Ya. Rumah yang besar ini filosofinya apa? Ini kenapa rumah tongkonan ini dibuat besar tapi nggak dihuni? Kapan memang dipakai itu? Rumah. Ini rumah tongkonan ini. Karena ya dulu banyak orang tinggal di situ. Tapi sekarang ya jarang. Sudah malas orang naik di lumbung, di rumah. Ya tapi masih tetap dibuat juga. Ya itu harus. Bukan Toraja. Ya, bukan Toraja. Apa namanya? Bangsawan kalau tidak ada rumah ini. Oh, jadi itu bisa juga menunjukkan. Ya, menunjukkan keturunan. Keturunan dan juga memang dalam posisi dalam masyarakat. Ya. Kampung. Apa namanya tingkat sosialnya, sosialnya ya. Ya, itu tingkat sosial. Ya. Dibikin ini karena ya tingkat sosialnya. Ya. Jadi itu sebuah kebanggaan ya. Kebanggaan. Kalau tidak ada ya mau apa, tidak ada. Tidak ada ya. Nah, maksudnya digunakan kalaupun dibuat itu apa? Digunakan itu pada saat kapan? Kan pasti ada fungsinya. Sekalipun tidak dijadikan tempat tinggal. Iya. Ada fungsinya. Kapan? Fungsinya ya itu. Kalau ada keturunan yang mau tinggal di situ, ya tinggal. Atau mungkin kalau ada kayak rembukan-rembukan begitu apa secara misalnya ada lamaran atau apa bisa di situ berembuk? Ya. Di situ terima. Oh gitu. Jadi biar tinggal di mana tah? Iya. Ya datang di sini. Iya. Kita terima umpamanya lamaran di tongkonan. Ya, ibarat dipakai. Iya. Sekarang ya dimaklumi. Jadi sekarang sudah ada kemajuan. Dulu memang penting sekali ke tongkonan. Penting ya? Sekarang ya orang dibikin saja, lambang. Iya. Nah, Opa, saya mau tanya yang terakhir, Opa. Kalau bikin tongkonan begini, untuk nilai sekarang berapa nilai rupiahnya, Opa? Ya, tidak kurang 300. Tidak kurang 300 juta. Iya. Ukuran seperti ini ya? Iya. Oh, oke. Ya, baiklah Opa. Ini Opa sudah saya wawancarai hampir setengah jam. Nanti ini saya masukkan ke YouTube ya, Opa. Nanti Opa bisa tonton nanti ini. Kalau Opa misalnya kangen, bisa ditonton ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Opa, sehat-sehat, panjang umur ya. Ya. Oke, nama saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Ya. Oke Opa, kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Coba Opa kasih salam atau nasihat kepada anak-anak atau cucu Opa. Ini saya rekam. Lihat ke sini Opa. Nah, kasih nasihat wejangan dan juga pesan buat anak-anak sama cucu-cucu. Lihat ke kamera Opa. Titip pesan gitu loh. Karena Opa kan sudah lanjut, kita nggak tahu namanya hari-hari ke depan, atau mungkin ada cucu Opa di mana-mana bisa lihat video ini, jadi mereka bisa terhibur Opa. Coba sapa mereka, sebut nama cucu-cucu, nama anak silahkan, dan nasihat Opa sama mereka apa? Oke Opa, silahkan Opa.
Apa yang saya sebut? Ya, terserah Opa. Misalnya sebut ama Ana, terima kasih. Saya pada saat ini mau sampaikan pesan buat anak-anak saya sama cucu-cucu saya. Mumpung saya bisa berbicara di monitor di layar ini, di YouTube ini. Nah, jadi mereka nonton nanti, mereka pasti terharu, Opa. Ayo. Ya, baik-baiklah kamu mencari di luar supaya bisa sekali waktu kembali di Toraja berbuat kayak ini. Pispan nenek Madi. Jadi semua keturunan saya supaya simpatisan lah. Jangan menjauh dari Toraja. Toraja itu ya sebenarnya adalah nenek moyang kita yang berbuat kayak nenek Madi. Jadi bukan hanya karena sekarang yang tetapi sejak dari nenek moyang. Ingat, jangan sampai melupakan Toraja. Ya, sekarang saya sudah berhadapan dengan ini, jadi harap maklum karena saya sudah tua. Ya, mungkin sampai di situ saja. Tuhan Yesus berkati Opa, sehat selalu, panjang umur ya. Ya, Dan juga buat generasi Opa, anak cucu Opa, Pastor Daud merekam ini bukan disengaja, tapi sepertinya Tuhan kasih ingat. Jadi ini kenang-kenangan dari Opa terkasih buat anak-anak dan cucu. Sampai jumpa di waktu yang Tuhan sediakan. Tetap lihat orang tua dan perhatikan, ajak bertelepon agar Opa bisa terhibur di Toraja ini. Sampai jumpa di lain waktu Opa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. halo.